Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 20650012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Time Management. Baik, langsung saja. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kinerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memilih tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum acara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, yaitu mendefinisikan dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik, analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan perubahan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list merupakan tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas
Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependencies yaitu mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Arrow Diagramming Method atau ADM seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA Network Diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjut menggambarkan network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Precedence Diagramming Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Proyek resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah ditentukan. Ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3-point. Estimasi yang mencakup memungkinkan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3-point estimate diperlukan untuk BERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting di antaranya adalah Gantt chart, analisis vertical part, dan penjadwalan critical count dan analisis. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan
diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, yaitu sebuah milestones, batang hitam tabel atau ringkasan tas, batang tipis horizontal atau durasi setiap tas, panah, dependencies between tasks. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Smart kriteria. Milestone harus spesifik, measurable, assignable, realistic, time framed. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.